Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang semuanya di Fakta Sejarah. Sebuah kisah diambil dari kisah nyata. Untuk alamat dan sebagian nama disamarkan demi kenyamanan. Ini dia selengkapnya dari Kak Aisyah Kanaya Azhar. Tumbal darah perawan, jasad yang dikubur hidup setelah disetubuhi. Ini dia selengkapnya. Terdengar suara yang memanggil namaku dari arah luar kamar, dibarengi dengan ketukan di pintu. Tok 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 tok. Aisyah, bangun. Udah siang ini. Anak gadis, jam segini masih males-malesan di tempat tidur. Iya ma, bentar lagi bangun kok. Timbalku sembari mengucek mata yang masih terasa lengket. Pada akhirnya aku pun bergegas bangkit dari tempat tidurku. Terdengar seseorang membuka pintu depan. Siapa ya? Apa mama yang barusan keluar rumah? Pikirku. Dan aku pun bergegas ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelahnya, aku menelusuri setiap ruangan di dalam rumah. Kok sepi? Tumben, gumamku. Aku tidak melihat siapapun di dalam rumah. Pada kemana ya? Dan aku melihat kertas kecil yang tersemat di pintu lemari es yang bertuliskan, Mama sama Bapak ke kebun cengkehnya Pak Samsul. Mau ikut bantu panen. Jangan lupa masak untuk makan siang kami ya. Setelah aku mengetahui keberadaan mereka, aku sedikit merasa lega. Aku bergegas pergi ke warung untuk membeli sayuran untuk aku masak hari ini. Tak disengaja, di tengah perjalanan, aku menyimak obrolan ibu-ibu yang lagi pada nongkrong sambil mengasuh anak-anak mereka yang terdengar selintas tentang anak hilang. Masa hilang lagi sih? Decakku. Sesampainya aku di depan warung, obrolan yang sama yang terdengar oleh telingaku dari mulut bapak-bapak tentang anak hilang, dan aku tidak terlalu mempedulikannya. Yang aku pikirkan untuk saat ini adalah masak dan mengantarkannya ke kebun. Assalamualaikum Bu Wati, Bu. Waalaikumsalam. Iya Neng Aisyah, mau beli apa Neng? Seperti biasa saja ya Bu, sayuran dan bumbunya. Jangan lupa kopi hitamnya juga. Oh ya Bu, apa ada ikan asin sepatnya? Ada Neng, kebetulan masih ada. Tunggu sebentar ya Neng, Ibu siapin dulu pesanannya. Tiba-tiba, aku dikagetkan dengan kedatangan si Adit. Dor, jajan mulu kerjaannya. Dengan cepat aku pun berbalik ke arah yang berada di belakangku. Kata siapa lagi jajan? Orang lagi beli sembako. Ucapku cepat. Dikirain lagi jajan. Kamu sudah tahu soal anak yang hilang? Tanya Adit. Enggak, jawabku singkat. Makanya jangan diem di rumah mulu. Berarti kamu ketinggalan bahan gosip yang menggemparkan warga desa dong. Kamu tahu nggak di kampung sebelah sama kampung ini sudah ada 4 anak yang hilang mendadak. Padahal sudah hubungin pihak kepolisian, tapi... Dan si Adit tidak melanjutkan ucapannya. Seakan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tapi kenapa Dit? Jawabku penasaran. Kurasa percuma ngandelin kepolisian, Lah emang kenapa? Tanyaku. Kurasa ini menyangkut hal mistis, Demit maksud kamu Dit? Celetukku. Iya, siapa lagi? Coba kamu pikirkan, 4 orang anak hilang selama 2 bulan, di hari yang sama, dan waktu yang sama pula. Kalau boleh aku tahu, di hari apa mereka menghilang Dit? Di hari Kamis sore, sekitar waktu surup. Aku dapatkan informasi ini dari warga sekitar yang mengetahuinya. Hari Kamis? Berarti malam Jumat ya Dit? Serentak obrolan kami terhenti dikarenakan kedatangan Bu Wati sembari menenteng kantong plastik yang berisi pesananku. Ini Neng Aisyah pesanannya. Oh iya Bu, berapa semuanya? 24.000 Neng. Ini Bu, makasih ya Bu. Sembari ku menyodorkan beberapa lembar uang kepada Bu Wati dan berlalu pergi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Di rumahmu ada siapa? Tanya Adit tiba-tiba. Gak ada, emang mau apa? Tak kira ada bapakmu Aneh, ucapku. Si Adit malah nyengir gak jelas. Aku punya keinginan Gimana kalau kita berdua selidikin aja? Siapa tahu anak yang hilang bisa ketemu. Ogah, malas udah sana.
nanti kamu terlambat ke sekolah. Kena cewer tuh daun telinga, baru nyaho. Duh, bolos aja gimana ay? Gak apa kali ya kalau bolos sekolah. Bodoh amat, jawabku singkat. Ya udah, aku berangkat dulu. Nanti kita bahas lagi soal pencarian anak hilang itu. Andai aja kamu juga masih melanjutkan sekolah ay, pasti sekarang kamu jadi adik kelasku. Terdengar jelas gumam Adit di telingaku. Aku hanya bisa tersenyum geli, dan dia pun berlalu pergi. Bukan aku gak mau melanjutkan sekolah, Dit, tapi kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untukku. Aku hanya bisa membatin. Singkat cerita, setibanya aku di perkebunan cengkeh, hawa mencekam aku rasakan di tempat ini. Seperti ada sesuatu, tapi apa? Aku mencoba melihat sekeliling perkebunan cengkeh. Tidak ada yang aneh, pikirku. Tapi tunggu, apa itu? Seperti ada seseorang di balik pepohonan yang sedang menatap ke arahku berada, sembari melambaikan tangan yang putih pucat. Tapi yang terlihat cuma kepala dan wajahnya saja. Seketika sosok itu pergi. Dan pada akhirnya aku pun membiarkannya saja. Aku pergi menghampiri bapak dan mamaku yang lagi beristirahat. Setibanya di hadapan mereka, mama tersenyum manis sambil berucap, "Nah, anak gadis mama nyampe juga. Masak apa sayang?" tanya mama setelah aku duduk di dekatnya. "Seperti biasa mah. Sini makan bareng sama mama dan bapak." "Enggak mah, Aisyah udah makan kok." "Bener nih, gak pakai bohong," selidik mama. "Iya mah, aku udah makan duluan tadi," sambil icip-icip gitu. "Oh ya, kebun cengkeh ini milik siapa? Kalau aku boleh tahu," tanyaku kepada kedua orang tuaku. Seketika mereka terdiam dan menghela nafas panjang. Kurasa pertanyaanku mengganggu aktivitas makan siang mereka. Nyesel jadinya bertanya. "Nanti bapak akan ceritakan, tapi nggak di sini," ucap bapak menengahi. "Sekarang kamu cepat pulang dan jangan keluyuran di dekat perkebunan ini," pinta bapak sembari tersenyum. "Lah emang kenapa pak? Kan di sini rame, banyak warga. Lagian Aisyah nggak ada temen di rumah, nggak asik sendirian di rumah." "Pulang ya sayang, kita bahas nanti saja setelah kami pulang ke rumah," pesan mama. "Ya udah, aku pulang dulu ya ma. Hati-hati di jalannya sayang, langsung ke rumah ya." "Iya mah." Bergegas aku kembali pulang. Di persimpangan jalan, tak sengaja aku mendubruk seorang, karena aku berjalan sembari melihat sekeliling perkebunan, mencari sosok yang tadi. Sampai aku gak fokus dengan langkahku sendiri, dan buk. "Duh, maaf, aku gak sengaja," sesalku. Beberapa saat kemudian, terdengar suara serak dari seorang laki yang berada di dekatku. "Oh, bukan kamu yang seharusnya meminta maaf, tapi aku yang kurang berhati-hati saat berjalan tadi," timpalnya. Dan aku memperhatikan orang yang berada di hadapanku ini. Dia sedang menatap diriku dengan tatapan. Entahlah, tatapan matanya sedang menelisik diriku dari atas sampai ke bawah. Siapa dia? Kalau dilihat penampilannya, cowok ini sudah dewasa. Usianya mungkin sekitaran 20 tahunan. Dan dia hanya tersenyum melihat diriku yang mematung, memperhatikan dirinya. "Perkenalkan, namaku Iqbal," sembari menjulurkan tangannya. "Namamu siapa?" tanyanya kepadaku yang masih mematung. "Aisyah," jawabku singkat. Nama yang cantik, secantik orangnya. "Maaf kak, aku harus pulang," pintaku cepat. "Apa boleh aku mengantarmu pulang?" "Gak usah, permisi kak." Dan aku pun berjalan setengah berlari. Tak disengaja pandanganku ke arah samping kanan, yang terdapat rumah si pemilik kebun. Rumahnya bagus, tapi aku gak suka dengan auranya, suram. Aku berdiri cukup lama menatap rumah itu, sampai tak terasa cowok yang tadi sudah berada di hadapanku. "Serius amat liatnya," tegurnya tiba-tiba. "Gimana kalau aku undang kamu untuk mampir dulu?" Enggak kak, terima kasih, permisi," ucapku sembari menundukkan kepala karena menahan rasa malu. Aku pun kembali melanjutkan perjalananku yang terhenti tadi, dan ada suara yang memanggil namaku dari sebelah kanan. "Ai, tungguin!" Ternyata dia si Adit yang baru pulang sekolah. "Aku lihat kamu lagi asik ngobrol sama tuh cowok. Siapa dia?" "Akrab banget," ledeknya. "Oh, dia Iqbal. Dia pendatang di kampung ini," jawabku. "Jangan bilang kalau rumah yang di sana rumahnya dia ya." "Lah,
emang rumah dia kok, jawabku kembali. Dari mana kamu tahu, Ai? Barusan, dia ingin aku mampir ke rumahnya. Aku agak sedikit aneh dengan aura rumah itu, Dit, yang begitu suram. Aku merasa rumah itu terasa apa, ayo? Keripik maksudmu? Mulai deh, pasti soal hal mistis kan? Keripik-keripik, timbal Adit sembari menatap tajam. Kok keripik, Dit? Angker kali. Terlihat Adit sedang menahan tawanya. Aku hanya bisa mendelik sebal. Iya, soalnya apalagi atuh, ucapku. Udah, kita balik dulu, Ai. Cuaca hari ini begitu panas, nanti kamu demam lagi. Aku melihat Adit yang sedang menatap ke arah cowok yang bernama Iqbal itu. Ternyata cowok itu masih berdiri di situ, Ai. Aku melihat dia yang sedang memperhatikan kita berdua. Kenapa dia ya, Dit? Entahlah, Ai. Kurasa kamu jangan terlalu dekat sama cowok gak jelas kayak dia. Aku khawatir kalau dia punya niat jahat terhadapmu. Kok kamu punya pikiran ke situ sih, Dit? Aku bisa merasakan tatapannya terhadap dirimu, Ai. Oh gitu. Di mana pelajaranmu di sekolah? Itu daun telinga aman kan? Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Dasar sengklek kamu, Ai. Kalau ini daun telinga sampai kena jewer sama Pak Rusli, jangan harap aku ketemu denganmu. Lah kenapa? Mau ditaruh di mana ini muka? Makanya jangan telat mulu, biar tuh muka tetap pada tempatnya, enggak di bawah kaki. Sembariku meledek si Adit. Ai, kalau diizinkan, apa boleh aku cubit gemes pipimu itu? Dan aku melihat ekspresi muka si Adit seakan bersiap untuk melakukan cubitan mematikan. Serentak aku berlari dengan tergesa-gesa, menghindari cubitan yang mematikan dari si Adit. Sampai beberapa kali tersandung, aku mendengar gelak tawa dari si Adit yang merasa puas telah mengerjaiku yang kepayahan menghindari dirinya. Singkat cerita, tak terasa waktu pun sudah menjelang sore hari. Mama dan bapak belum juga kembali. Sehabis menunaikan sholat asar, aku mendengar seseorang memanggilku dari arah dapur. Itu suara mama. Bergegas aku menghampiri suara itu. Iya, Ma. Kamu gak apa-apa kan, sayang? Apa telah terjadi sesuatu padamu? Aku mencoba mencerna apa yang dimaksud mama barusan. Maksud mama apa? Aku mencoba bertanya kembali. Bukan apa-apa, Nak. Aku melihat mama yang kebingungan sembari terdiam memikirkan sesuatu hal dan kembali berucap. Ini ada sayur kangkung, pemberian Bi Siti. Nanti kamu tumis ya untuk makan malam nanti. Iya, Ma. Dan pada akhirnya aku menyimpan rasa penasaranku dulu. Aku pun merasa enggan untuk bertanya kembali, dikarenakan melihat kondisi mama yang kelelahan. Mungkin di lain waktu akan kutanyakan lagi. Karena jujur, aku merasa penasaran juga. Apalagi pas melihat raut wajahnya serasa disergap rasa kekhawatiran terhadapku. Serentak aku terlonjak kaget di saat bapak memegangi pundakku. Astagfirullah, bapak, ngagetin tahu. Gerutuku kesal. Dah, anak bapak kok malah ngelamun. Dipanggil-panggil gak dijawab lagi. Lagi mikirin apa? Nanti kesambet ngamuk lagi. Kayak dulu kan, nanti bapak lagi yang repot. Dan aku hanya bisa manyun ke arah bapak sembari berucap. Bapak masih ingat aja kejadian tempo dulu. Tapi itu dulu, Pak, bukan sekarang. Oh ya, Pak. Itu mama kenapa ya? Kok ucapannya menggantung, seperti ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Dan aku melihat bapak hanya menghela nafas panjang. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Aku hanya bisa membatin. Dan aku kembali bertanya, walau aku tahu mereka akan tutup mulut. Ambil dulu handuk, bapak mau pergi mandi. Tuh kan apa? Kataku. Ya sudahlah, mungkin nanti ku akan kembali bertanya. Keesokan harinya, aku melihat Adit yang sedang berada di persawahan. Dan aku mencoba menyapa dirinya. Dit, kamu lagi ngapain? Ai, ini lagi cari belut, Ai. Jadi gak kita nyelidikin anak yang hilang itu? Apa gak bahaya? Masa sih cuman kita berdua? Kalau terjadi sesuatu sama diri kita, gimana? Jangan khawatir. Kan ada aku yang akan selalu jagain kamu. Dasar keong racun, giliran dia demit, mampir duluan. Lah, ujungnya aku ditinggal lagi sendirian. Gerutuku kesal. Jadi ingat pas dulu kita pulang ngaji, yang mengharuskan melewati samping kuburan.
kita berdua dicegat sama penampakan Teteh Kunti. Katanya mau melindungi, malah kabur duluan. Malas jadinya kalau ingat waktu itu. Dan aku melihat ke arah si Adit yang lagi cengengesan, memperlihatkan barisan gigi putihnya sembari nahan tawa. "Dit, kapan kita akan nyelidiki anak-anak yang hilang itu?" tanyaku kesal. "Gimana kalau malam ini aku jemput ke rumahmu, Ai?" "Maksudmu malam nanti? Kalau mama sama bapak tahu aku keluar rumah, akan bisa kena omel aku, plus kena jewer sama bapak. Oga ah." "Ya kan cuman sebentar, Ai." "Mana ada sebentar. Udah mah, kita nggak tahu juga mau cari informasinya kemana. Malam pula nyarinya. Emang kita mau kemana sih, Dit?" "Gini aja, kalau kita berdua sudah siap aja gimana? Untuk sekarang aku masih khawatir denganmu, Ai. Apa nggak sebaiknya kita cari tahu di sore hari saja, Dit? Semisalkan cari alamat rumah anak yang hilang itu gimana?" "Boleh juga idemu, Ai. Tumben loh pinter." "Idih ngeledek," timbalku. "Ya udah, besok aku libur sekolah gimana? Besok aja." "Oke, aku setuju." Tapi apa kamu tahu alamat mereka, Dit?" "Ya cari tahu dulu lah, masih satu desa ini kok." Singkat waktu. "Aisyah, sini sayang, bantuin mama." "Bantuin apa, Ma?" "Apa boleh mama minta tolong kamu anterin ini ya ke tempatnya Nek Ijah?" "Maksud mama, aku anterin ini ke tempat Nek Ijah yang rumahnya di dekat perkebunan cengkeh itu kan, Ma?" "Iya sayang, kasihan dia hidup sebatang kara. Mama mau ngasih sedikit makanan ini untuknya." "Ya sudah, aku berangkat dulu ya, Ma. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Kalau sudah dikasihkan ke orangnya, segera kembali pulang." "Iya, Ma." Bergegas aku melangkah menuju di mana tempat Nek Ijah berada, yang dimana perjalanannya cukup jauh dari rumahku, yang haruskan melewati persawahan terlebih dahulu dan perkebunan warga. Setelahnya terpampang jelas perkebunan cengkeh. Entah mengapa, setiap aku menatap ke kebun tersebut terasa mencekam. Hawa yang tak biasa seakan menyimpan misteri. Dan aku melihat seorang anak perempuan berdiri menatapku dari kejauhan. Ada kemungkinan dia seumuran denganku. Tapi mengapa dia ada di situ? Tapi tunggu, bukan hanya dia, melainkan ada banyak anak perempuan yang sama yang sedang menatap ke arahku. Tapi apa mereka benar-benar manusia? Yang membuatku merinding ngeri kondisi mereka yang mengenaskan. Pakaian mereka compang-camping tak karuan. Terdapat tanah merah pada baju yang mereka kenakan teramat kotor, dan wajah mereka pun teramat pucat dengan rambut yang sudah acak-acakan. Siapa mereka? Secara mengejutkan aku melihat mereka mengeluarkan darah dari kelopak matanya dan rintihan yang keluar dari mulut mereka yang terus berucap, "Aku ingin pulang, tolong." Seketika tubuhku susah untuk digerakkan. Nafasku terasa sesak. Kening dan pelipisku sudah basah dengan keringat. Aku mencoba untuk menenangkan batin, supaya aku bisa mengontrol diri dari rasa takut yang berlebihan. Sampai pada akhirnya, kaki ini sudah bisa terkendali. Walau dengan keadaan lemas, aku bergegas berjalan mundur. Sampai tak terasa, aku hampir tergelincir ke dasar kolam ikan yang berada di belakangku. Tapi entah siapa yang menolong. Dengan sigap orang itu menarik lenganku, sampai hal yang tak diinginkan pun terjadi. Dengan refleks, aku menindih tubuh orang itu, dikarenakan tarikan yang secara tiba-tiba dari arah depan. Sesaat kemudian, aku baru tersadar di saat aku bertatap muka dengannya. Dia Iqbal. Bergegas aku beranjak bangun dan meminta maaf. "Apa kamu baik-baik saja, Aisyah?" Aku yang masih mengatur nafas sampai tak menghiraukan perkataannya, dan aku berbalik melihat ke arah sosok tadi berada, dan Iqbal pun menatap ke tempat yang sama. Aku melihat dia mengernyitkan dahi dan berbalik menatapku, seakan dia mengetahui sesuatu. "Maaf kak, aku gak sengaja, dan terima kasih sudah mau menyelamatkan aku. Permisi kak." Tiba-tiba Iqbal menggenggam tanganku sembari berucap, "Apa kamu melihat sesuatu, Aisyah?" Dan aku hanya bisa terdiam sembari menatap ke arahnya. "Ya sudah, kalau kamu belum mau jawab,
Kamu mau kemana biar aku antar? Gak usah kak, aku bisa sendiri. Ayolah, sekali ini saja, oke? Dengan terpaksa aku menganggukkan kepala. Walau sebenarnya aku agak risih dengan tatapannya sesampainya di depan rumah Nek Ijah. Assalamualaikum Nek. Dan terdengar suara dari arah belakang rumah yang menyahuti salamku. Waalaikumsalam. Neng Aisyah, ada apa cu? Ini ada titipan dari mama untuk nenek. Alhamdulillah. Sini masuk dulu. Nenek ada sedikit jagung, nanti bawa pulang ya. Gak usah repot-repot Nek. Tunggu, tidak bakalan lama kok. Ya Nek, Aisyah tunggu di luar saja. Kepergian Nek Ijah tak disengaja. Aku melihat Kak Iqbal yang sedari tadi menatap diri ini dengan tatapan aneh. Dan aku pun berbalik menatap dirinya. Dia malah tersenyum. Serentak aku palingkan mukaku darinya. Cowok aneh, batinku. Tak lama kemudian Nek Ijah kembali sembari menenteng karung berukuran kecil yang dimana isinya adalah sayuran dan jagung manis. Ini apa Nek? Ini ada sayuran. Nenek tadi pagi memetiknya di kebun. Kamu bawa pulang ya cu. Dan bilang terima kasih untuk mamahmu. Iya Nek, Aisyah pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya cu, hati-hati. Kok bisa ya Nek Ijah tinggal jauh dari keluarga? Mana dekat dengan kebun cengkeh yang angker lagi. Aku terus bergumam sampai tak sadar dengan gumamanku yang terdengar olehnya. Terdengar suara yang berdehem dari arah belakangku. Ups, aku lupa. Apa dia mendengar ucapanku tadi ya? Dan aku mendelik ke arahnya dan dia malah tersenyum. Apa boleh aku mengantarkan kamu pulang? Biar sekalian aku bisa mampir ke rumahmu. Gak usah kak, sampai di sini aja. Sebelum melanjutkan ucapanku, terdengar suara yang memanggil Iqbal dari arah di mana yang tak kusadari aku sudah berada di rumah dekat perkebunan cengkeh. Aku melihat sosok pria setengah baya yang diperkirakan seumuran dengan bapakku, mungkin di atasnya. Dan aku melihat wajah Iqbal seakan tidak suka dan menyuruh aku segera pergi. Cowok aneh, pikirku. Kamu segera pulang Aisyah, hati-hati di jalan, pergilah. Dan aku melihat pria itu menyeringai ke arahku berada, seakan menyimpan suatu makna yang tersembunyi. Dan aku berlalu pergi dengan berlari kecil, menuruni anak tangga yang terbuat dari tanah merah. Beberapa meter dari arah mereka berada, tadi sengaja aku mendengar percakapan mereka berdua, dikarenakan suara mereka yang menggema dan posisi mereka yang berada di atas, ditambah kondisi yang sunyi sepi, membuat suara mereka terdengar jelas, walau terbawa angin dan masih bisa kutangkap obrolan mereka. Seolah mereka sedang berdebat, dan sedikit yang kutangkap dari obrolan mereka yang berbunyi, jangan sentuh Aisyah, cari yang lain saja, tapi jangan dia. Bukankah itu suaranya Iqbal? Maksudnya apa? Kenapa namaku dibawa-bawa? Setibanya aku di depan rumah, aku melihat Adit yang sedang menungguku. Lama banget sih Ai, keluhnya. Iya maaf. Jadi nggak kita ke rumah mereka? Jadilah, bentar ya. Aku mau nyimpan dulu karung ini. Cepetan Ai, takut kesorean soalnya. Iya bawel. Singkat cerita, setelah aku dan Adit menyambangi rumah satu persatu, yang dimana anak mereka dinyatakan hilang, cuman sedikit informasi yang kami dapat dari pihak keluarga. Apa mungkin mereka hilang begitu saja tanpa jejak, Dit? Kalaupun penculikan, tapi desa kita kan padat penduduk, pastilah gerak-gerik mereka akan ketahuan warga. Apalagi ini dilakukan pada waktu sore, masih dengan kondisi cerah. Dan lagian tuh anak-anak yang hilang, kenapa ya? Usianya setara dengan usiaku, Dit. Mana aku tahu. Aku curiga pada satu rumah, Ai. Rumah siapa yang kamu maksud, Dit? Rumah yang berdiri kokoh di dekat kebun cengkeh. Lagian aku heran sama itu rumah. Cuman sendiri saja di sana. Setauku itu rumah sudah lama kosong, ditinggal mati sama pemilik sebelumnya, tanpa seorang pun yang tahu apa penyebab kematian mereka. Dan aku menatap ke arah Adit, seakan aku gak percaya dengan apa yang barusan Adit katakan. Kenapa gak percaya? Kedua orang tuamu tahu kejadian itu, Ai. Masa sih? Apa ini alasannya kenapa aku harus menjauhi perkebunan itu ya?
Tapi mama sama bapak belum mau bercerita. Apa aku cari tahu aja ya dari Adit, pikirku. Apa boleh aku mengetahui dengan apa yang telah terjadi di rumah itu, Dit? Pintaku. Mau tahu apa mau tahu banget nih ceritanya? Ya elah Dit, aku serius mau tahu. Oke. Pada saat kejadian itu, usiaku baru 10 tahun, Ai. Ada cerita yang menewaskan satu keluarga. Mereka mati mengenaskan di dalam rumah itu. Tanpa seorang pun yang mengetahui kematian satu keluarga itu. Terungkapnya kasus kematian mereka dikarenakan ada satu orang warga yang melewati di depan rumah itu. Karena tercium bau yang teramat busuk, dan saking penasarannya warga itu mencoba memasuki ke dalam rumah tersebut. Walau dengan hati was-was dan penuh keraguan, rasa penasaran mengalahkan rasa takut yang semenjak tadi menikam hati dan pikirannya. Setibanya di depan teras, bau itu semakin pekat. Bau busuk bangkai yang teramat sangat menyengat. Ditambah pintu depan rumah tak tertutup. Warga itu pun mencoba menguatkan batinnya untuk mengecek ke dalam rumah yang teramat sepi. Setibanya di ruang tamu, warga itu terlonjak kaget dan berlari secepat yang dia bisa. Walau seringkali kaki dia tersandung akar pepohonan. Warga itu terus berlari sembari teriak. Sesampainya di kerumunan warga yang lagi pada kumpul di pos ronda, seorang warga itu terkulai lemas, yang baru aku ketahui kalau namanya Kang Aan. An, kenapa kamu? Tolong. Hanya kata itu yang terucap dari mulut Kang Aan. Sesaat kemudian setelah kondisi Kang Aan membaik dan lebih tenang, baru dia bercerita dengan apa yang telah terjadi. Ada mayat. Mayat? Mayat siapa? Kang Aan jangan bercanda. Sumpah, di rumah yang dekat dengan perkebunan cengkeh, mereka mati semua. Jasadnya telah membusuk, sudah mengeluarkan cairan kental, dan sudah dikerumuni belatung. Jasad itu sudah tak berbentuk lagi. Sembari bergidik ngeri. Ih, amit-amit. Pemuda yang berada di pos ronda kebingungan dengan penjelasan Kang Aan. Gimana nih Yan, Cep, Din? Apa nggak sebaiknya kita lapor dulu ke Pak RT untuk memastikan apa yang telah terjadi? Dan salah satu pemuda yang bernama Cacep berucap, gimana baiknya aja? Ya udah yuk, tapi ini beneran Kang Aan teh nggak berbohong? Pemuda yang bernama Udin bertanya kembali. Iya, Akang nggak bohong, sumpah. Pada akhirnya, ketiga pemuda dan Kang Aan bergegas menuju ke rumahnya Pak RT untuk melaporkan penemuan mayat di dalam rumah yang berada di perkebunan cengkeh. Sesampainya mereka di depan rumah Pak RT, lalu berucap salam. Assalamualaikum Pak RT, Pak. Mereka terus memanggil dengan panik, tapi tidak ada jawaban. Pak RT-nya kemana ya? Kok rumahnya sepi? Entahlah, terus kita harus gimana nih? Ya dicari dulu atuh Pak RT-nya. Tak lama kemudian ada yang menyahuti dari dalam rumah. Iya, ada apa? Lah tuh ada orang. Maaf mengganggu Bu, Pak RT-nya ada. Oh, si bapak lagi ke kebun, emang ada apa? Dan mereka pun saling menatap muka. Gimana kalian berdua cari Pak RT ke kebunnya ya? Kita nungguin di sini, gimana? Lah ibu tanya kok gak dijawab. Ada apa sih cari bapak? Kata Bu RT. Bu, saya gak bisa jelasin, tunggu Pak RT pulang dulu. Ya sudah, ibu mau lanjut masak dulu. Iya Bu, silahkan. Gimana ya? Kalau warga semua sampai tahu kabar ini, pasti bakalan rame. Udah pasti Cep. Tapi yang aku heran, siapa yang bunuh mereka? Atau jangan-jangan mereka bunuh diri? Kamu jangan berburuk sangka dulu. Kita lihat saja nanti apa yang telah terjadi di keluarganya Pak Sarip itu. Coba deh kamu pikirin, Din. Sebelum Cacap melanjutkan obrolannya, Pak RT sudah berada di depan rumah dengan nafas yang mendera. Siapa yang pertama kali lihat mayat keluarga Pak Sarip? Serentak mereka bertiga menuju ke arah Kang Aan. Iya saya Pak. Kebetulan saya mau ngecek kolam ikan yang dekat dengan perkebunan. Gak sengaja pas melewati rumah itu tercium bau busuk bangkai. Dan kondisi rumahnya pun... Seketika Kang Aan tidak melanjutkan perkataannya. Lebih baik kita segera ke sana Pak, biar tahu kondisi rumah itu beserta mayatnya. Cacep sama Udin, kalian panggil para warga. Suruh mereka berkumpul di balai desa.
Baik Pak RT. Dan kamu An, ada apa Pak? Kamu pergi ke tempat Pak Lurah. Biar kita semua menuju ke rumah Pak Sarip. Aku mau salin baju dulu. Baik Pak, saya berangkat sekarang. Singkat cerita, setelah perundingannya para warga dan menyetujui untuk bergegas berangkat ke kediaman keluarga Pak Sarip. Setibanya di pelataran rumahnya Pak Sarip, warga yang mencium bau busuk berlarian tunggang langgang saking tak kuat menahan rasa mual. Sebagian warga yang masih bertahan dari rasa mual memutuskan untuk memasuki ke dalam rumah karena diburu rasa penasaran ingin melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Setibanya di dalam ruangan yang dimana terdapat mayat yang terbaring dengan kondisi mengenaskan, dan para warga melihat mayat tidak hanya satu, melainkan ada 5 mayat yang terbaring kaku. Tak lain dan tak bukan, semua keluarga dari Pak Sarip, istri dan ketiga anaknya. Warga yang melihatnya teramat syok dan tak habis pikir apa yang menimpa mereka semua. Seseorang memanggil ketua RT. Ini bagaimana Pak RT? Apa yang harus kami lakukan? Apa nggak lebih baik kita lapor pihak berwajib Pak? Bagaimana Pak Lurah? Dan Pak Lurah seakan susah untuk berkata karena menahan rasa mual semenjak memasuki ruangan tersebut. Pak Lurah hanya mengangguk kepala, berarti setuju saja. Aku pun menyela kepada Adit. Terus setelah itu apa yang terjadi, Dit? Yang aku dengar setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, kasusnya ditutup soalnya nggak nemu titik terangnya, Ay. Emang itu mayat udah berapa hari dari semenjak kematiannya, Dit? Katanya, kurang lebihnya aku nggak tahu sih, Ay. Tapi kata warga ada kemungkinan sudah seminggu sampai mayat mereka diketemukan. Gimana kalau kita selidiki rumah itu, Ay? Hah? Menyelidiki rumah itu buat apa, Dit? Ya siapa tahu kita dapat sesuatu, seperti informasi gitu. Gimana, mau ikut gak? Nanti malam kita ke rumah itu. Wah, gila kamu ya. Malam-malam kita ngelewatin kebun cengkeh, lalu menyelidiki rumah itu. Ah, ogah. Kenapa takut? Idih ngeledek. Yang penakut itu loh, nanti aku yang repot lagi. Sumpah aku penasaran, Ay. Coba kamu pikirkan. Udah tahu itu rumah bekas korban pembantaian, tapi mereka dengan santai menempati rumah itu tanpa rasa takut. Itu urusan mereka, Dit. Ah, pokoknya nanti malam aku jemput loh. Aku balik dulu ya. Keong racun malah pergi lagi. Setibanya aku di depan rumah, terdengar obrolan seseorang yang berada di dalam rumah. Kurasa ada tamu, tapi siapa ya? Dan aku melihat 2 pasang sepatu yang bermerek. Sepatu siapa? Pikirku. Aku lebih memilih duduk di teras rumah, yang kebetulan ada bangku panjang untuk aku duduki, sembari menunggu orang yang di dalam berlalu pergi. Samar-samar terdengar perbincangan di antara mereka yang membuat aku melongo. Kenapa namaku dibawa-bawa? Sebenarnya mereka lagi ngobrolin apa ya? Secara perlahan aku mendekat ke arah pintu, berniat untuk menguping, dan aku mendengar seseorang bicara. Saya kemari berniat melamar anak Pak Hanapi untuk saya jadikan istri. Seketika aku membekap mulutku supaya tidak bersuara, dan aku mendengar mamah berbicara dan berusaha menjelaskan. Mohon maaf Pak, kami selaku orang tua Aisyah tidak bisa menerima pinangan dari Pak Samsul karena anak kami masih terlalu dini untuk membina rumah tangga. Jadi sekali lagi kami minta maaf. Aku rasa anak kalian sudah cukup umur untuk aku pinang, timpal Pak Samsul yang tidak terima. Harusnya kalian merasa bangga karena anak kalian mau aku pinang menjadi istri tuan tanah dengan perkebunan cengkeh yang luas. Aku menyimak obrolan mereka yang semakin sengit. Kurasa Pak Samsul tidak terima karena pinangannya ditolak sama keluargaku. Maaf sekali lagi Pak, Aisyah masih belum mengerti untuk membina rumah tangga. Di mata kami, Aisyah masihlah gadis kecil yang masih suka bermain. Kami selaku orang tua takut. Secara tiba-tiba pintu terdorong oleh tanganku yang tanpa sengaja, dan Mama berucap, Aisyah. Aku hanya terdiam terpaku tanpa berbicara, karena ketahuan kalau aku dari tadi menguping obrolan mereka. Aisyah putri Bapak Hanapi, ucap Pak Samsul. Sini, duduk dekat dengan Om.
Aku mendelik tidak suka, dikarenakan pancaran aura dari dirinya yang membawa hal negatif, dan sesuatu yang dibawa bersamanya, sesosok yang sangat mengerikan, terlihat olehku, walau sedikit berkabut, tertutup tapir. Serentak Adit datang sembari menenteng kantong plastik berwarna bening yang berisikan jambu air. Dia berucap, "Maaf om, Aisyah itu calon tunanganku. Kami sudah dijodohkan sejak masih kecil. Cuman kami lagi nunggu proses dewasa dulu. Benar kan, Bi, Mang?" Dan aku melihat mama sama bapak yang terdiam, tak bersuara. Aku rasa Adit juga mendengar obrolan mereka, tapi aku gak menyadari dengan kedatangan dirinya. Aku gak mempedulikan perkataan si Adit yang ngawur. Aku tahu dia lagi bikin karangan supaya orang yang di depan aku bergegas pergi. Dengan hati dongkol, pada akhirnya orang yang berada di hadapanku bangkit dari tempat duduknya dan menatap tajam ke arah Adit berada. Si Adit menimpali dengan senyuman ke arah pria itu. Pada akhirnya dia pun berlalu pergi, dan aku melihat ke arah mama dan bapak. Mereka malahan tersenyum mendengarkan perkataan si Adit dan berucap, Adit, ada-ada saja. Awas kamu, dalam bahaya." Bapak menatap tajam ke arah si Adit, seolah mengancam. Si Adit menimpali, "Kan bercanda Mang, gak serius." Kalau direstui juga, aku sangat bersyukur." Sembari cengengesan, "Masih sekolah Dit, kamu harus giat belajar, jangan bucin melulu," timpal mama. "Iya Bi, kan Adit mah cuman kepengen orang itu lekas pergi saja. Ai, merujak yuk, aku udah bawa jambu air nih, hayu." "Dit, wah untung kamu tepat waktu, kalau enggak apa Ai. Lagian gak sadar sama umur, sudah kolot masih saja mau sama bibit muda." Dengan refleks aku mencubit pinggangnya sampai dia meringis kesakitan. "Ai, ampun dah, gila anakmu Bi. Udah, kalian berdua main sana, di belakang rumah. Bawa tuh bumbunya, bukankah mau ngerujak? Tapi ingat, jangan terlalu jauh," ucap mama. "Iya Bi," timpal Adit. Setibanya di halaman belakang rumah, yang terdapat bangku di bawah pohon mangga yang rimbun daunnya, yang membuat suhu menjadi sejuk. Dan Adit melanjutkan perkataannya, Ai, jadi gak nanti malam? Kalau ketahuan bapak gimana? Nanti bisa marah Dit." "Kamu merasa aneh gak Dit sama om tadi? Aku rasa dia kesal sama kamu. Pas tadi aku melihat tatapannya, seakan mau membunuh kamu Dit." "Masa? Lagian gak tahu diri tuh aki-aki." "Ai, kalau kamu gak mau ikut untuk menyelidiki rumah itu, biar aku saja sendiri yang pergi." "Itu bahaya Dit, nanti kamu dituduh pencuri gimana?" "Soalnya aku kasihan sama warga yang kehilangan anak-anaknya." "Ya udah, kita berdua aja yang menyelidiki rumah itu Dit." "Yang bener kamu mau ikut Ai? Aku tunggu mama sama bapak tidur dulu ya." "Oke, jam 9 malam aku tunggu di sini. Tapi jangan lupa nyalakan lampu, biar gak gelap-gelapan nungguin kamu di sini." "Bilang aja takut, masih sok-sokan mau ke rumah angker itu," ledekku. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Apa mama sama bapak sudah tidur ya? Pada akhirnya aku memutuskan untuk keluar kamar. Aku melangkah dengan cara mengendap menuju pintu dapur. Kayak pencuri aja di rumah sendiri, gumamku. Melangkah secara perlahan supaya tidak menimbulkan suara berisik yang akan membuat kedua orang tuaku terbangun. Setibanya aku di pintu dapur, ternyata Adit sudah berada di sana, sembari menatap ke arahku. "Kamu yakin mau ikut Ai? Hush, jangan berisik, udah sana cepat jalan." Pada akhirnya kami berdua memutuskan untuk mengintai rumah yang kami curigai. Berjalan di kegelapan malam membuat pandangan kami menjadi paranoid. "Kamu gak bawa senter Dit?" "Aduh, lupa, maaf," jawabnya santai. "Dasar suek lo, dikira perjalanan kali ini kamu udah memikirkannya matang-matang. Gak bawa senter lagi, udah tahu jalanan gelap." "Shh, jangan ngomel-ngomel terus, tar cepat keriput." Tuh udah ada yang kasih cahaya. Dan aku melihat ke arah yang Adit tunjukkan. Lah itu mah bulan Dit.
Lah emang aku bilang apa barusan? Au gelap, kesalku. Lah emang iya gelap, timbal Adit sembari terkekeh. Setibanya kami di tempat yang dituju, kami mengendap ke arah samping rumah, yang dimana tempat yang kami singgahi, tempatnya dikelilingi perkebunan cengkeh dan pepohonan lain yang sangat lebat daunnya. Kebetulan tidak ada rumah lain selain rumah ini saja. Kami mendengarkan percakapan yang berada di dalam rumah tersebut, yang dimana rumah berlantaikan 2 ini. Kondisi depan rumahnya gak dikasih penerangan dengan kondisi gelap dan ditambah aura yang teramat mencekam. Di malam yang sepi dan hawa yang teramat dingin, hati ini tak berhenti berzikir meminta keselamatan dari Yang Maha Kuasa. Walaupun demikian, aku merasakan hawa yang teramat gerah di saat posisiku sudah dekat dengan rumah ini. Dan percakapan itu semakin jelas ku dengar. Aku mengenal suara itu. Kurasa Iqbal dan Pak Samsul. Mereka saling debat. Entah apa yang mereka debatkan. Dan aku mendengar dengan jelas kalau Iqbal berkata, "Jangan pernah sentuh dia. Selama ini aku tidak pernah ikut campur urusanmu dan telah membiarkan kebusukanmu, Pak. Dan aku berusaha menutupi dari orang lain. Tapi aku mohon jangan sakiti wanita yang aku sukai ini, Pak. Aku mencintainya dan menginginkannya, Pak." "Wah, Bapak gak peduli. Bapak tetap memilih gadis itu untuk Bapak jadikan tumbal. Dia gadis yang istimewa buat Bapak." Seketika kami terbelalak dan merasa kaget dengan apa yang diucapkan Pak Samsul, dan kami terus menyimak obrolan mereka. Kalau Bapak berani menyentuhnya, aku gak segan menghentikan itu semua. Biar warga desa tahu siapa Bapak sebenarnya, penyembah iblis. Dan terdengar suara tamparan yang begitu keras dan nyaring. Prak! "Bapak boleh membunuh saya, tapi tak akan kubiarkan Bapak menyentuh Aisyah." Makin dibuat kaget kami berdua, kenapa namaku dibawa-bawa. Dan seketika Adit berucap, walau agak berbisik, "Ai, apa tuh yang kendal-kendul?" Sembari menunjuk, dan aku mengikuti arah telunjuk si Adit yang mengarah ke suatu benda yang menggantung di dahan pohon. Oh, itu masuk. Serentak aku membuka mulutku sendiri, dan Adit menimpali. "Susu apa? Kok enggak dilanjutin, Ai?" Ketika aku menggetok kepala si Adit sambil berucap, "Itu pusaka kaum wanita, Semprul." Lah kok bisa menggantung di situ, Ai? Kendal-gendulnya gede juga. Berapa sentimeter ya? Panjang amat, Ai. Kalau dipakai panjat pinang bisa nggak ya? Seketika aku tepuk jidat dan berucap, "Wah, otak mesum masih bocil juga. Udah jangan dilihat terus, bukan murim tahu." Si Adit cengengesan. "Hehehe, lumayan, Ai. Ada pemandangan walau gelap. Yang aku lihat penampakan cuma di bagian itu doang. Kan bisa menyamarkan rasa takutku, Ai." Tanpa sadar aku pun membatin, sembari sedikit berbisik, "Semoga aja kamu melihat penampakan ke seluruh tubuhnya, Dit. Biar kelepak-kelepak sekalian." "Dasar wewe gombel gak ada alak, auratmu diumbar-umbar, dasar murahan." Kesalku. Aku menyadari akan sesuatu hal. Perdebatan Iqbal dan Pak Samsul terhenti, dan tiba-tiba Adit menjerit sehingga menimbulkan suara yang teramat keras sampai membuatku kaget. Dengan tangan gemetar, aku membekap mulut si Adit sembari menahan rasa kaget yang teramat sangat gara-gara teriakannya barusan. "Dit, shh, berisik, gila kamu. Jangan sampai mereka mengetahui keberadaan kita." Terdengar suara yang menyahuti dari arah belakang. "Siapa di sana?" "Mampus, ayo Dit, buruan kita pergi dari sini." Usulku yang tadi anggap oleh Adit karena sedang gemetar menahan rasa kaget. "Jawab siapa di sana. Kalau tidak, jangan salahkan saya kalau kalian akan mati." "Gila, kita akan mati, Dit. Kamu yang gila, Ai. Tadi kamu bilang apa?" "Aku gak bilang apa-apa, Dit. Kamu kepingin aku melihat keseluruhan tubuh itu sosok kan? Hah? Lah emang kenapa, Dit?" "Selamat. Doa kamu telah terkabul, Ai. Aku lihat keseluruhan itu sosok. Anjir, oga banget." "Jadi kamu teriak gara-gara itu sosok? Bangke kamu. Dit, sekarang kita mau lari kemana? Mana gelap lagi ini." "Udah, kita masuk ke perkebunan cengkeh aja.
Usul Adit yang mengharuskan kita masuk ke perkebunan yang sangat gelap. Setelah dirasa sudah agak jauh dari lokasi tadi, serentak kami berdua menghentikan langkah kami dan mencoba menarik nafas yang tersengal-sengal. "Terus cantik gak tuh sosok yang gendal-gendul, Dit?" tanyaku penasaran. "Ih, amit-amit jebang babu. Najis gue ay, kalau ditambahkan lagi, walaupun itunya gendal-gendul." Seketika terdengar letusan tembakan dan aku melihat Adit tersungkur ke tanah. Aku berteriak memanggil namanya. "Dit, ya Allah!" "Ay, kamu lari cepat." Dengan suara parau Adit menyuruhku untuk pergi. "Cepat pergi, aku gak apa-apa. Kurasa ini tembakan bius saja." "Enggak, Dit, kita harus pergi, bangun cepat." "Pergi ay sekarang." Tapi Dit, dengerin aku, kamu cari bantuan. Kamu harus selamat, Aisyah." "Dit, Adit bangun." Seketika Adit pun tak sadarkan diri. "Tunggu aku, Dit, aku akan cari bantuan dulu." Dengan terpaksa aku meninggalkan dia yang terbaring tak sadarkan diri. Aku berlari menuju ke arah perkebunan. Sejenak aku menghentikan langkahku dan berusaha terdiam di belakang pepohonan. Karena aku melihat seseorang menghampiri Adit yang terbaring di tanah. Aku berusaha tak mengeluarkan bunyi suara, sembari aku berurai air mata dan menahan rasa takutku. Dan aku melihat Adit dibopong oleh Pak Samsul, entah mau dibawa kemana. "Tunggu aku, Dit, aku akan kembali membawa warga untuk menolong kamu," batinku. Sembari aku menghapus air mata yang tak mau berhenti membasahi pipi ini. Aku mulai bangkit dari persembunyianku, tapi sebelum itu aku ditampakkan dengan sosok yang tadi kata si Adit gendal-gendul. Jarak aku dengan sosok itu teramat dekat, mungkin jaraknya 1 meter. "Ternyata benar katamu, Dit, bukannya amit-amit cabang babu." Dan aku mengajak curhat tuh sosok, biar di antara kita tidak ada kecanggungan, walau dengan ada suara yang pals dan menahan rasa gemetar di sekujur tubuh. Tapi aku tetap berusaha mengajak ngobrol sosok tersebut. "Punten, Nek, maaf, itu kalau bisa auratnya ditutup biar kelihatan cantik, Nek." Si nenek itu malah ngetawain. "Kenapa tertawa? Emang ada yang lucu ya, Nek?" Sembari ku berjalan mundur dan bergetar seluruh badanku. "Mau pergi kemana, cantik? Ikut nenek yuk." "Enggak, Nek, aku masih waras kok." Aku melihat wajah yang sangat hancur, mata yang besar, mulut yang lebar, kulit yang menggelambir dengan rambut gimbalnya. "Udah kayak badut Ancol aja, Nek, rupamu itu." "Kayaknya nenek lebih serem deh." Sembari aku cengengesan. Dan pada akhirnya aku pun berlari seedan-edannya menerobos semak belukar dan aku terperosok ke lubang misterius. Sepertinya lubang ini sengaja dibuat. Aku gak bisa melihat dengan jelas dikarenakan gelap yang teramat sangat. Aku berusaha untuk bangkit dan mencoba untuk naik. Tapi seketika kakiku ada yang menarik dari arah bawah. Terasa dingin di kulit. Di saat sosok tangan itu menarik kakiku, dan aku pun berbalik untuk sekedar melihat siapa yang menarik kakiku, serentak jantungku seakan tak berdetak lagi dengan apa yang aku lihat. Dia sosok gadis yang seumuran denganku, yang pernah aku lihat di perkebunan ini. Sosok yang sangat mengenaskan, dengan muka pucat, dengan mata hitam semua, mulut yang tak henti-hentinya mengeluarkan darah berwarna hitam pekat. Secara tiba-tiba, wajah sosok itu sejajar dengan wajahku, dekat dan semakin mendekat, dan tiba-tiba aku berada di suatu tempat. Aku di mana? Di mana tempat ini? Aku yang masih melihat sekeliling, merasa heran, sebenarnya aku berada di mana? Apa ini masa lalu sosok gadis itu? Dan benar saja perkiraanku. Ini kilas balik sebelum sosok gadis itu mati, dan aku mengikuti gadis itu pergi bersama seorang lelaki yang aku rasa dia adalah Pak Samsul. Walaupun wajahnya agak samar-samar, dan gadis itu pun menurut begitu saja tanpa perlawanan. Mereka pergi menaiki sebuah kendaraan yang sudah terparkir di samping jalan dan berlalu pergi. Terasa tubuhku ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat sampai sempoyongan. Dan secara tiba-tiba aku berada di depan rumahnya Pak Samsul lagi.
Dan tak lama kemudian, aku melihat kendaraan itu yang sudah terparkir di depan halaman rumah. Dan mereka pun turun lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Aku mengikutinya. Terlihat Iqbal yang berdiri di tangga yang sedang memperhatikan mereka berdua, dan dia berlalu pergi. Jadi Iqbal mengetahui ini semua, gumamku. Tapi kenapa dia tidak menolong gadis itu? Kesalku. Dan gadis itu dibawa ke sebuah ruangan yang dimana ruangan itu adalah sebuah kamar yang sudah dipenuhi sesajen. Aku melihat tatapan gadis itu kosong, seolah dia tidak sadar dengan apa yang akan terjadi. Dan aku pun berpindah tempat lagi, yang dimana aku melihat Pak Samsul sedang memandikan gadis itu dengan bunga staman, sembari mulutnya berkomat kamit. Ya Allah, ritual apa ini? Aku merasa gusar. Setelahnya gadis itu pun dibawa ke kamar yang tadi. Dan setelah itu, Pak Samsul melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Aku ingin pergi dari kamar ini, karena aku gak sanggup untuk melihat ini semua. Tapi seakan ada yang menghalangiku untuk pergi. Dengan sangat terpaksa, aku pun melihat semua yang telah terjadi. Dan aku merasa mual di saat Pak Samsul menjilati darah yang keluar dari, kemaluan si gadis itu. Seketika aku tersentak kaget, karena bukan Pak Samsul yang aku lihat, melainkan sosok tinggi besar dan berbulu, dengan mata yang besar dan berwarna merah. Terdapat tanduk di kepalanya. Dia sedang asyik menjilati darah itu. Setelah sosok itu merasa puas, sosok itu berucap, "Tumbal gadis perawan, aku terima." Dan sosok itu berlalu pergi. Kembali aku melihat Pak Samsul yang asli. Dia memakai bajunya kembali dan membawa gadis itu yang kurasa masih hidup. Aku terus mengikutinya sampai pada akhirnya aku melihat Pak Samsul membawa tubuh gadis itu ke arah perkebunan cengkeh yang tak jauh dari rumahnya. Lalu melemparkan tubuh gadis yang masih dengan kondisi telanjang tanpa busana ke dalam lubang galian. Terdengar erangan kesakitan dan tangisan dari gadis itu. Aku ingin membantu, tapi tak bisa. Aku hanya bisa melihat semua kejadian ini. Setelah Pak Samsul mengubur tubuh yang masih bernyawa itu, dia berlalu pergi. Dan pada akhirnya, aku tersadar kembali. Aku melihat sekeliling, ternyata aku terbaring di tanah. Aneh, galian lubang tadi kemana ya? Dan aku melihat banyak tangan yang keluar dari dalam tanah. Dan aku merangkak mundur. Tapi seolah tangan-tangan itu keluar terus-menerus dari dalam tanah. Banyak sekali. Dan sebagian lagi aku melihat kepala yang keluar dari tanah. Jasad dari gadis itu keluar dari tempatnya dengan kondisi yang sangat menakutkan. Aku mencoba berlari. Tapi sayang, setiap aku mencoba berlari, kakiku selalu tersangkut akar pohon. Sampai-sampai aku harus berguling dan terjatuh. Dan apa ini? Kenapa mereka mengincar diriku? Ya Allah, aku mohon selamatkanlah aku. Dengan rasa panik, aku tak menyadari kalau arah yang aku tuju arah yang salah. Tiba-tiba aku menubruk seseorang yang berada di hadapanku. Sampai aku terjengkang ke belakang. Dengan rasa kaget, aku dihadapkan dengan kehadiran Pak Samsul yang tersenyum senang. Aku terbelalak dengan apa yang berada di hadapanku. Ini tidaklah benar. Perasaan tadi aku sudah berlari sangat jauh. Ternyata buruanku kembali juga. Jadi aku tidak usah susah mencarimu, gadis manis. Karena siapapun yang memasuki perkebunanku tidak akan bisa keluar lagi. Mengerti? Karena jasad itu akan menggiringmu kembali. Aku mencoba bangkit dan berlari, tapi Pak Samsul memelukku dari arah belakang dan membekapku dengan sapu tangan yang sudah ada obat biusnya. Seketika aku pun tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian aku merasakan kakiku seakan ada yang mengguncang dengan kencang. Aku mengerjapkan mata dan melihat sekelilingku. Seketika kesadaranku mulai pulih dan aku ingin berucap, tapi sayang,
mulutku tersumpal kain. Dan yang mengguncangkan kakiku ternyata dia, Adit, yang kondisinya tidak beda jauh dengan diriku, yang terikat tali dengan mulut yang dilakban. Adit, ya ampun, kenapa kita diikat, Dit? Walaupun suara tidak keluar dari mulut, aku hanya bisa berkata dalam batin saja. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Kurasa tidak ada yang bisa aku lakukan. Samar-samar terdengar pertengkaran di luar sana. Aku dan Adit saling tatap dan sempat berpikir, kita lagi di mana saat ini? Kurasa tempat ini adalah gudang. Serentak aku terlonjak kaget di saat pintu didobrak paksa. Demikian dengan Adit yang langsung melihat ke arahku. Aku hanya menggelengkan kepala karena aku juga tidak mengetahui siapa yang berada di depan pintu. Terdengar teriakan dari arah luar. Ternyata itu suaranya Iqbal. Dia terus mendobrak pintu itu. Sampai pada akhirnya, pintu itu pun terbuka. Dan Iqbal pun memasuki ruangan gudang, yang dimana aku dan Adit disekap. Aisyah, kamu gak apa-apa kan? Kain yang semenjak tadi menyumpal mulutku dilepaskan oleh Iqbal. Iqbal berusaha membuka ikatan pada lengan dan kakiku. Tinggal sedikit lagi ikatan yang mengikat aku terlepas secara tiba-tiba. Tanpa aku sadari, Pak Samsul sudah berada di belakang Iqbal. Dengan tega dia melukai anak kandungnya sendiri dengan cara memukul di bagian bahu kiri dengan tongkat yang dipegang. Sampai pada akhirnya Iqbal tersungkur ke lantai, tak sadarkan diri. Aku pun berteriak memanggil namanya. Kak Iqbal, bangun Kak! Dan Pak Samsul tertawa puas sembari berucap, siapapun yang menghalangi niatku, dia akan kusingkirkan, walaupun dia anakku sendiri. Dan Pak Samsul mendekat ke arahku berada, yang masih terikat tali, yang padahal tinggal sedikit lagi terlepas. Sesampainya Pak Samsul di hadapanku, dia melepaskan ikatannya dan menyeret tubuhku keluar gudang. Dan aku melihat Adit yang meronta-ronta. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah tak berdaya. Sembari lenganku ditarik paksa, aku kembali berbalik, melihat kondisi Iqbal yang masih terbaring di lantai. Aku berharap ada keajaiban dari Sang Ilahi. Ya Allah, berikanlah jalan supaya kami terbebas dari belenggu iblis yang berada di hadapanku ini. Setibanya aku di tempat yang dulu aku lihat di saat seorang gadis dimandikan dengan berbagai bunga, sekarang itu akan terjadi padaku juga. Dengan paksaan, aku diguyur berkali-kali dengan kondisi yang teramat dingin di malam itu. Aku berusaha menjerit dan meminta tolong, tapi seakan mulutku terkunci rapat. Tapi tidak dengan hati dan pikiranku yang masih dengan kesadaran penuh. Aku berusaha berontak, tapi seakan tubuhku ini ikut terkunci dan menuruti perkataannya begitu saja. Dan Pak Samsul tersenyum senang, merasa ritualnya akan segera dimulai. Aku dengan kondisi basah kuyup mengikuti langkah Pak Samsul yang menuju ke sebuah kamar. Setelah kami berdua memasuki ruangan yang dimana terdapat ranjang yang sudah ditaburi dengan bunga mawar merah, tercium bau kemenyan tak luput dari sesajen di atas meja yang sudah tersusun rapi. Aku mencoba menguasai kembali tubuhku yang sudah bukan kehendakku lagi, tapi teramat susah. Suara nafasku mulai terdengar bergemuruh, rasa takut semakin menjadi, detak jantung semakin kencang aku rasakan. Aku melihat Pak Samsul sedang terduduk di dekat sesajen, sembari menyalakan lilin berwarna merah, sembari mulutnya berkomat kamit. Aku ditunjuk untuk berbaring di atas kasur yang sudah ada di depan mataku. Aku menangis, tapi tubuh ini seakan tak mau mengikuti keinginanku lagi. Kakiku mulai melangkah. Setibanya aku di dekat ranjang dan mulai berbaring, ingin rasanya berteriak, tapi tak bisa. Dengan kondisi mata terbelalak mengarah ke atas plafon, dengan cara perlahan Pak Samsul membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan beranjak menghampiriku yang terbaring pasrah karena bukan keinginanku lagi. Setibanya di pinggir ranjang, dia mengelus rambut wajah dan bibirku. Lalu dia mencoba meraba perut dan dia membuka baju yang aku kenakan. Air mata tak bisa aku bendung lagi. Batin berteriak memanggil nama kedua orang tuaku. Sebelum semua pakaianku terlepas, Pak Samsul tersungkur terkena benda tumpul yang menghantam dari arah belakang sampai mengeluarkan darah di bagian kepalanya.
Anak kurang ajar kau rupanya. Mau mati juga kau Iqbal. Apa Kak Iqbal? Alhamdulillah ya Allah, dia baik-baik saja, batinku. Yang seharusnya lekas mati adalah kau, dasar iblis. Iqbal menimpali bapaknya. Seketika pertikaian mereka tak terindahkan lagi. Mereka saling serang dan baku hantam. Sampai tak disengaja, pertikaian mereka menjatuhkan sesajen yang berada di atas meja. Sesajen itu berserakan di atas lantai. Dengan perlahan aku pun bisa menggerakkan tubuhku kembali. Dengan sigap, aku menutupi bagian tubuhku yang sedikit terbuka karena ulahnya Pak Samsul. Aisyah, keluar cepat, kata Iqbal. Aku yang masih dengan keadaan lemas. Aku berusaha bangkit dan berlari kecil dengan tergopoh-gopoh menuju ke arah gudang di mana Adit disekap. Sesampainya di dalam gudang, aku tidak melihatnya lagi. Kemana si Adit? Tiba-tiba rambutku ada yang menjambak dari arah belakang sampai membuatku terjengkang dan terjatuh ke lantai. Rambutku ditarik paksa oleh seseorang yang aku yakini kalau orang itu Pak Samsul. Aku berteriak meminta tolong. Aisyah, Pak, lepasin dia. Iqbal mohon Pak, lepasin Aisyah. Dan aku melihat kondisi Kak Iqbal yang sudah terluka sembari memegangi perut yang sudah mengeluarkan darah. Kak Iqbal, tolongin aku Kak. Aku kembali dibawa masuk ke dalam kamar ritual dan tubuhku didorong keras sampai aku terbaring kembali di ranjang. Dengan cepat Pak Samsul menindih tubuhku dari arah atas dan kedua tanganku dikunci oleh tangan kekarnya sehingga aku tak bisa bergerak lagi. Dia mencoba menyingkap kain baju yang aku kenakan ke arah atas. Aku dengan sekuat tenaga mencoba meronta, tapi sayang, tenaga seorang gadis yang masih belia tak cukup untuk menyingkirkan tubuh lelaki yang cukup berisi ini. Sebelum Pak Samsul melancarkan aksi bejatnya terhadapku, seekor harimau besar menerkam tubuh dari Pak Samsul sampai terjatuh dari atas ranjang. Aku yang menyadari siapa yang datang. Aku hanya bisa menangis jadi-jadinya sembari memeluk tubuhku yang sudah tak karuan. Dengan kondisi baju yang sudah robek sana-sini, harimau itu meraung sejadi-jadinya. Pak Samsul berlari dengan tubuh setengah polos dan aku dihampiri oleh Kak Iqbal. Untuk teman-teman yang pengen tahu harimau itu berasal dari mana, teman-teman bisa simak di kisah yang pertama ya, dari Kak Aisyah. Nanti linknya ada di deskripsi. Dalam judul Kisah Misteri Santet Makan Tuan Sebab Warisan. Itu sudah saya upload di tanggal 24 April ya, tahun 2024. Kita lanjut lagi. Aisyah, maafkan aku. Syukurlah kamu belum diapa-apain. Ayo kita keluar dari rumah ini, karena aku telah membuka tabung gas yang berada di dapur. Seketika aku tersentak kaget. Tabung gas? Dan aku bergegas beranjak, walau badanku terasa sakit semua. Setibanya kami berdua di depan pintu keluar, Kak Iqbal berucap, maafkan aku yang gak bisa menjagamu. Pergilah, aku akan mengakhiri ini semua, biar bapakku gak bisa menyentuhmu lagi. Apa boleh aku memelukmu Aisyah untuk yang terakhir kalinya? Dan aku hanya terdiam, masih mencerna dengan apa yang diucapkan Kak Iqbal. Serentak dia memelukku dan begitu erat, tanpa seizin dariku. Lalu dia berucap, aku ingin kamu selamat karena aku mencintaimu Aisyah. Mataku terbelalak mendengar yang Kak Iqbal katakan. Seketika Kak Iqbal mengecup kening dan menghapus air mataku, dan aku hanya terdiam dengan apa yang sudah menimpaku. Seakan kesadaranku terbagi. Aisyah, aku mau minta tolong padamu. Dan aku mulai menatap ke arah matanya. Dan Iqbal meneruskan perkataan yang tadi sempat menggantung. Tolong gali semua gundukan tanah yang berada di perkebunan cengkeh yang terdapat tanda di atas gundukan tersebut. Tandanya sebuah batu berwarna merah. Disitulah bapakku menguburkan tumbalnya. Apa Kak? Jadi benar yang aku lihat kalau mereka sudah mati? Kak Iqbal hanya mengangguk saja. Dan aku melihat Pak Samsul keluar dari sebuah ruangan dengan kondisi mengenaskan, darah yang bercucuran. Tapi dia masih bertahan walau tubuhnya itu sudah terluka cakaran dan terpincang-pincang dengan susah payah. Pak Samsul melangkah menghampiri kami yang masih termangu dengan kehadirannya. Kurang ajar kau Iqbal, akan kubunuh kau dan gadis itu. Kalian berdua akan mati di tanganku. Kak, aku takut. Ayo kita pergi dari sini Kak. Aisyah, pergilah, biar aku yang membawanya masuk kembali ke dalam rumah. Tapi Kak, bukankah kakak bilang di dalam tabung gas telah kakak buka itu?
Iya, biar aku yang menyalakan apinya. Aku harus mengakhiri semua ini. Seharusnya sudah semenjak lama aku lakukan ini. Tapi aku tak punya banyak keberanian. Dan setelah melihatmu Aisyah, aku baru tersadar kalau kamu begitu berarti bagiku. Pergilah Aisyah, selamatkan dirimu. Kak Iqbal, jangan kak. Kakak harus pergi denganku, kembali kak. Lalu, sebelum Pak Samsul keluar dari dalam rumah, Iqbal menendangnya kembali. Ditendang sampai sembayangan dan terjatuh. Dan Kak Iqbal menutup pintu itu dengan rapat. Sebelum tertutup sempurna, dia tersenyum kepadaku sembari berurayan air mata. Kak, jangan lakukan itu kak. Dan aku dihampiri oleh Adit. Ayo, cepat kita harus pergi. Aku sudah memanggil warga untuk kemari. Dan Adit menarikku supaya menjauh dari posisi rumah itu berada. Setelah jarak kami 10 meter dari pelataran rumah itu, terdengar ledakan yang sangat besar yang membuat kami terkejut dan syok. Aku dan Adit terhempas sejauh 1 meter karena disebabkan ledakan itu. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Adit yang begitu khawatir dengan diriku. Aku menjerit-jerit memanggil namanya sembari berurai air mata. Iqbal, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Aku tak henti-hentinya berteriak memanggil namanya. Aisyah, istighfar Aisyah. Itu sudah menjadi pilihannya. Dan Adit berusaha mencoba menenangkanku yang sudah seperti orang tak waras. Aku seakan ingin menerobos masuk ke dalam rumah yang sudah terbakar api itu. Tapi Adit menghentikan pergerakanku. Aku menjerit, berteriak. Aku merasa bersalah dan kehilangan. Sadar. Kamu gak boleh lemah kayak gini. Dit, tolongin Kak Iqbal Dit. Dia masih di dalam. Seharusnya dia gak melakukan ini semua Dit. Kenapa dia mengorbankan dirinya untuk aku? Padahal aku baru mengenal dia. Aisyah anak mama. Seketika mama menghampiriku dan memelukku. Tangisanku semakin menjadi di pelukan mama. Dan seketika aku tak sadarkan diri. Singkat cerita, aku pun tersadar sudah berada di kamarku dan terbaring di tempat tidurku. Dan pandanganku mengelilingi setiap sudut ruangan. Karena aku mencium bau harum, aku melihat seseorang yang aku kenal. Dan seseorang itu menghampiri diriku yang masih terbaring. Dan aku bergegas untuk bangun. Raden Abbas Sanjaya. Kenapa Raden tidak datang menyelamatkan kami? Aku hampir mati. Kenapa Raden membiarkan Iqbal terbakar di rumah itu? Kenapa? Sembari aku menahan air mata yang sudah akan terjatuh, seketika Raden memelukku, memberikan aku ketenangan dan berucap, maaf. Cuman kalimat itu yang terdengar. Aku merasa tenang berada di dekapannya. Raden, apa yang akan terjadi pada mayat yang sudah dijadikan tumbal itu? Seketika Raden Abbas Sanjaya melepaskan pelukannya dan beranjak berdiri. Aku sudah membebaskan sukma mereka dari perjanjian tumbal. Kamu jangan khawatir. Beritahu warga untuk menguburkan jasad mereka dengan layak. Apa arwah mereka gak bakalan muncul lagi? Dan Raden pun mendekat dan kembali duduk di sampingku, sembari mengelus pucuk kepalaku lalu menatap, sembari tersenyum dan menggeleng, dan Raden pun berlalu pergi. Lah kok menggeleng doang? Serentak aku dikagetkan oleh mama yang secepat kilat nyelonong masuk ke dalam kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Mama kaget tahu, keselku. Dan mama pun cuman bisa nyengir sambil berucap, maaf, kaki mama tersandung gorden, jadi mama langsung tancap gas masuknya. Sembari tertawa kecil. Gimana kabar anak mama? Apa sudah agak baikan? Mah, aku mau minta maaf sudah keluar rumah tanpa seizin mama. Udah, Adit sudah menjelaskan itu semua dengan apa yang telah terjadi pada kalian tadi malam. Apa bapak marah, mah? Enggak, bapak sangat mengkhawatirkan dirimu, Aisyah. Sayang anak bapak. Dan bapak mulai duduk di dekatku sembari mengecup keningku. Apa kamu baik-baik saja? Di bagian mana yang sakit, nak? Dan aku hanya bisa menunduk malu karena tidak mengindahkan perkataannya, supaya aku menjauhi perkebunan itu. Lah kok diem? Bapak sama mama enggak marah. Yang penting kamu selamat. Pak, tolong gali gundukan tanah yang berada di perkebunan cengkeh itu, Pak. Yang terdapat tanda sebuah batu berwarna merah.
Itu tandanya di atas gundukannya batu berwarna merah, Pak. Maksud kamu apa, Neng? Banyak jasad yang dikubur hidup-hidup di area perkebunan, Pak. Astagfirullahaladzim. Kamu yakin, Neng? Saya yakin karena semalam aku... Udah, jangan dilanjutin lagi, ucap Mama. Lebih baik Bapak pergi melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan suruh para warga untuk membantu semua proses penggalian. Siapa tahu ada salah satu anak dari desa ini yang pernah dinyatakan hilang. Iya mah, Bapak berangkat dulu ya. Dan aku menyenderkan kepalaku di atas bahunya Mama sembari memeluknya. Sayang. Terasa damai hati ini berada di pelukan Mama. Serasa waktu jangan cepat berlalu karena aku masih ingin bersama mamaku tersayang. Aisyah, kamu pergi mandi dulu ya sayang. Badanmu bau. Dan makan siang sudah Mama siapkan di atas meja. Kamu makan dulu ya, supaya tubuhmu kembali pulih. Iya, Mah. Singkat waktu, beberapa hari kemudian, setelah kejadian naas yang aku alami bersama Adit, aku mendengar kabar kalau jasad para korban sudah ditemukan. Semua ada 15 kantong mayat, yang dimana semua korbannya seorang gadis belia, yang rata-rata seumuran denganku. Bahkan sudah ada yang menjadi tulang belulang di antara jasad-jasad itu. Dan yang paling aku tak menduga, beberapa di antara mayat tersebut ada ketiga anak gadis yang berasal dari desaku yang pernah dinyatakan hilang beberapa minggu lalu. Sekarang mereka sudah dikubur dengan layak. Semoga para korban dengan keadaan husnul khotimah. Tidak terasa, 2 tahun sudah berlalu, di mana usiaku beranjak 16 tahun. Di saat usiaku 15 tahun, Abah Ajar telah berpulang. Ditambah sekarang aku mau ditinggal Adit yang katanya mau pindah rumah ke tempat kelahiran mamahku. Kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumahnya Mang Anton. Jangan ngelamun, mikirin apa sih, Ai? Jadi beneran ya, Dit, kamu mau pindah rumah? Aku mau lanjut kuliah, Ai. Kepengen jadi orang. Berarti selama ini kamu demit ya, Dit? Sempro lo, Ai. Maksud aku tuh orang yang berguna. Demit. Oh, kirain demit. Wong kamu yang ngomong setengah-setengah. Ya berarti aku sendirian, gak ada teman lagi atuh. Aku pergi dulu ya, Ai. Apa? Sekarang? Ucapku kaget. Lah iya, makanya aku mampir dulu buat pamitan ke kamu. Jaga diri ya, jangan keluyuran malam lagi. Pasti aku bakalan kangen sama gadis manis yang nyebelin kayak kamu. Secepat kilat Adit mencium pipiku. Lalu dia kabur begitu saja. Aku terdiam kaget sembari memegangi pipiku yang entahlah. Setelah tersadar aku berteriak, kampret, awas kamu ya kalau ketemu lagi. Aku sendil mulutmu itu. Dan aku melihat si Adit hanya tersenyum dan berucap, sendil aja kalau berani. Kalau dipinta baik-baik gak bakalan dikasih. Ya sudah, aku curi saja, Ai. Sembari tertawa puas dia berkata, bye Aisyah, sampai berjumpa lagi. Sembari melambaikan tangannya ke arahku. Setahun berlalu semenjak kejadian itu, aku lebih suka bantu mamah di kebun dan lebih suka diam di rumah tanpa kawan. Rahayu belum kembali dari urusannya. Teman beda alamku itu jarang sekali menemuiku. Aku kesepian. Jenuh tentu saja. Dan pada suatu ketika rumah kedatangan Uwak yang dari Sukabumi. Beliau menawarkanku pekerjaan di pabrik sepatu. Dan aku pun setuju untuk pergi merantau, apalagi setelah dapat izin dari kedua orang tuaku. Dan tibalah pada hari di mana aku yang lagi duduk di kursi panjang di pinggir jalan yang sedang menunggu bus jurusan Sukabumi. Di pagi itu, waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Aku sengaja berangkat lebih awal, biar gak terlalu panas. Aku yang sedang mengenang masa lalu, sampai tak sadar kalau sudah ada seseorang yang duduk di samping kananku. Aku pun tersadar setelah suara yang menyapaku berucap, jangan terlalu dipikirkan. Terenyak setelah mendengar suara itu. Tunggu, suara ini. Seketika aku melirik ke arah suara itu berasal. Aku sangat terkejut dengan siapa yang berada di hadapanku sekarang. Tanpa permisi, air mataku terjatuh. Kau? Aku kira kau sudah mati, Kak. Ucapku gemetar. Dan dia tersenyum walau kondisinya sangatlah berbeda. Apa yang terjadi? Kenapa dengan mukamu ini, Kak? Bagaimana kamu selamat dari kebakaran waktu itu, Kak? Kak Iqbal,
kau sekarang tinggal di mana? Kenapa kau gak menemuiku? Aisyah, kamu sudah dewasa ya sekarang? Makin cantik aja, selorohnya. Kak, jawab dulu pertanyaanku, Kak. Sekarang aku sudah tak pantas lagi memilikimu, Ai. Apalagi dengan kondisiku saat ini. Separuh tubuh dan wajahku tak seperti dulu lagi. Luka bakar di wajahku karena kejadian di waktu itu, Ai. Tapi aku tidak menyesalinya. Mungkin ini hukuman untukku. Apakah Iqbal mau berbagi cerita padaku dengan apa yang telah terjadi pada keluarga kakak? Pintaku. Dan cerita kali ini diambil dari sudut pandang Iqbal. Malam semakin larut. Hujan akan segera turun. Tapi kemana bapak? Kenapa jam segini belum kembali? Aku yang gelisah menunggu kepulangan dirinya. Seakan waktu berhenti berdetak. Serentak terdengar suara dari arah dapur. Aku pun bergegas untuk mengecek situasi. Takut ada penyusup yang masuk dari arah belakang. Setibanya di dapur, aku melihat bapak, orang yang semenjak tadi aku tunggu kepulangannya. Bapak! Seketika bapak pun terlonjak kaget dengan panggilanku. Iqbal, ngapain kamu di sini? Lah, yang seharusnya bertanya aku, Pak. Bapak habis dari mana? Kenapa jam segini baru pulang? Dan kenapa dengan baju bapak penuh dengan tanah merah? Bapak habis ngapain? Jangan banyak nanya. Bapak mau mandi dulu. Kamu sana pergi tidur. Dan aku pun merasa aneh dengan perilaku bapak yang tak biasa semenjak ditinggal pergi oleh ibu. Keesokan harinya, penampilan bapak berubah. Yang tadinya jarang keluar rumah, lebih suka menyendiri dan jarang berbicara. Tapi di hari ini, dia berpenampilan tidak seperti biasanya. Iqbal, sini kamu. Iya, ada apa, Pak? Memanggil Iqbal. Kita akan pindah dari rumah ini. Maksud bapak apa? Kita gak akan tinggal di rumah gubuk ini lagi. Bapak akan jamin hidupmu makmur. Bapak janji. Iqbal sungguh tak mengerti apa yang bapak katakan, Pak. Udah, jangan dipikirkan. Kita akan berangkat ke rumahnya pamanmu. Maksud bapak Paman Sarip? Bukankah mereka sudah tidak peduli terhadap kita? Kenapa bapak punya keinginan untuk pergi ke rumah mereka? Asal kamu tahu, itu rumah yang mereka tempati sudah menjadi milik bapakmu ini, beserta perkebunan cengkeh yang 2 hektar itu. Apa? Bapak tidak lagi bercanda kan? Itu tidaklah mungkin, Pak. Selagi mereka masih hidup, harta itu tak akan berpindah ke tangan kita, Pak. Jadi jangan terlalu berharap. Walau aku tahu dia masih saudara kandung bapak, tapi perilaku mereka terhadap kita tidaklah baik, Pak. Mereka sudah lama mati semuanya. Semuanya telah mati. Spontan bapak berucap tanpa disadari olehnya. Apa? Maksud bapak mereka mati? Siapa, Pak? Dan aku melihat raut penyesalan karena telah keceplosan. Dan bapak mulai gelagapan. Itu bapak mendengar mereka mati karena dirampok, Bal. Hah? Dirampok? Dan aku tidak membahas perkataannya. Aku lebih memilih pergi keluar rumah untuk menghirup udara segar. Beberapa hari kemudian, bapak mengajakku untuk pergi menempati rumah peninggalan pamanku yang bernama Sarip dan mengelola perkebunan yang hampir terbengkalai itu. Kami berdua jarang bercakap dengan orang di sekitaran, lebih menutup diri. Apalagi bapak suka keluar rumah kalau ada perlu saja, itu pun di malam-malam tertentu. Hari makin hari, kelakuan bapak makin aneh. Aku selalu melihat kalau di setiap malam tertentu, bapak berada di kamar khusus. Keluar paling menjelang subuh, entah apa yang dikerjakan di kamar tersebut. Di saat malam purnama, aku tanpa sengaja melihat bapak yang selalu membawa seorang gadis ke dalam rumah. Aku yang diburu rasa penasaran pun mengikuti mereka, walau dari jarak yang cukup jauh, tapi cukup untuk aku melihat situasi pada malam itu. Aku melihat bapak sedang melakukan ritual pembersihan, atau si gadis harus dimandikan terlebih dahulu. Dan yang pastinya, aku mengetahui apa yang akan bapakku lakukan terhadap para korban tumbalnya. Kembali ke sudut pandang Aisyah. Dan aku pun hanya bisa menghela nafas berat. Tidak kebayang kalau Iqbal gak datang membantuku di malam itu. Di malam yang penuh dengan kematian, mungkin aku sudah menjadi bagian dari jasad-jasad
yang berada di perkebunan cengkeh itu. Apa kamu lagi mengingatnya kembali, Aisyah? Kata Iqbal. Iya kak, tak mungkin aku melupakannya begitu saja. Terus apa lagi kak? Bapak mencari darah perawan untuk dipersembahkan kepada sosok yang bapak puja, yang bisa memberikannya kekayaan. Pernah sekali aku membantu bapak di saat dia mau mengubur seorang gadis yang sudah dia gagahi sebelumnya. Tapi setelah ku gali lubang itu, berusaha mengeluarkan tubuh yang tak berdaya itu, tiba-tiba asap hitam menghampiriku dan memperlihatkan wujud yang teramat menyeramkan dengan mata merah, seakan sosok itu marah. Seketika bapak datang menghampiriku yang sedang menahan rasa sesak karena cekikikan sosok itu. Dengan permintaan dari bapak, aku selamat. Dan bapak sempat mengancamku sembari berucap, jangan ikut campur urusanku, kalau tidak kepingin nasibmu sama seperti keluarga si Sarip. Jadi keluarga Paman Sarip bapak yang telah membunuh mereka semua? Ya, aku yang telah menubalkan mereka, dan semua sebagai tumbal pertamaku. Seperti itu. Dan aku tidak bisa berkata-kata lagi. Dari situ aku enggan berurusan dengan bapak dan sesembahannya. Sampai pada akhirnya aku melihatmu, Ai. Untuk pertama kalinya aku sudah jatuh hati terhadapmu, sampai aku takut akan kehilanganmu. Apalagi di saat aku menolongmu yang hampir terperosok ke dalam kolam ikan pada saat itu. Aku tahu kamu bisa melihat mereka yang telah menjadi korban tumbal dari bapakku. Makanya aku ingin melindungimu. Apalagi setelah aku tahu umurmu yang masih belia. Karena yang bapakku incar rata-rata berumur 14 tahun atau 15 tahun, karena diyakini mereka masih perawan. Terus apa yang terjadi pada saat rumah itu dilahap api? Dan bagaimana Kak Iqbal bisa selamat, Kak? Mungkin Allah memberiku kesempatan untuk hidup, Ai. Kamu ingat kalau bapakku diterkam oleh sosok harimau? Raden, gumamku. Sudah kukira kamu mengenal sosok itu. Dia pendampingmu kan, Ai? Bagaimana kakak tahu, Kak? Sosok itu yang menyelamatkanku dari kebakaran yang aku buat sendiri. Aku melihat tubuh bapak yang sudah hangus terbakar. Waktu itu, aku juga merasakan kalau tubuh dan wajahku sudah penuh dengan luka bakar. Tapi sebelum kesadaranku menghilang, sosok harimau itu membawaku pergi, melewati kobaran api, seakan api tidak bisa menyentuh sosok itu. Sesadarnya aku dari kematian, karena jujur yang aku rasakan pada saat itu seperti sudah mati, tapi ternyata tidak. Aku menahan rasa sakit yang teramat sangat yang diakibatkan luka bakar yang berada di wajah dan separuh tubuhku. Aku dirawat di sebuah rumah gubuk di sebuah hutan yang disebut hutan larangan, dan aku dirawat oleh Nyai Anjar. Pada akhirnya aku mengetahui kalau tempat itu tempat di mana kamu dilahirkan dulu. Di saat perang santet itu terjadi yang diakibatkan dari pamanmu kan? Pasti mereka banyak cerita ya kepada kakak. Enggak, cuman aku yang meminta walaupun tidak semua yang mereka ceritakan. Nah, untuk ceritanya sudah saya upload nih di tanggal 24 April ya, 2024. Dan itu linknya sudah ada di deskripsi ya. Kita lanjut. Terus tujuan sekarang kakak mau kemana, Kak? Kalau boleh jujur, Ai, aku sudah gak punya tujuan, Ai. Karena aku tahu aku tidak pantas untuk kamu lagi. Aku berguru kepada sosok yang telah merawatku, dan aku lebih memilih berpindah alam saja. Di dunia ini apa yang aku harapkan sudah tidak ada. Tempat tujuan untuk aku gak ada. Apalagi dengan kondisi fisikku yang sudah tak utuh lagi. Tapi Kak, itu tidaklah benar. Kamu masih ada harapan untuk masa depanmu nanti. Tidak, Aisyah. Ini sudah jadi keputusanku. Aku harus pergi. Berbahagialah dengan orang yang nantinya bakal menjadi pendampingmu. Dan jangan lupakan aku ya. Karena kamu wanita yang akan selalu menempati hatiku, Aisyah. Dan aku melihat Kak Iqbal tersenyum dan berlalu pergi. Dan baru aku menyadari kalau yang hadir bersamaku barusan adalah jiwanya. Jadi dia. Aku hanya terdiam termangu untuk beberapa saat, sampai terdengar suara dari arah belakangku. Dia belum berpindah alam, Aisyah. Sontak aku pun berbalik dan berucap, Raden, terus apa? Tubuhnya masih di dalam gubuk. Aku memberikan dia kesempatan untuk menemuimu.
Jadi selama ini Raden sudah menyelamatkannya. Kenapa tidak memberitahuku? Aku tidak bisa bercerita dikarenakan ada suatu alasan, Aisyah. Jaga dirimu dengan baik di perantauan. Ingat, jaga adab dan akhlak, dan selalu berserah diri kepada Sang Maha Pemberi hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah ini pun selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Kak Aisyah Kanaya Azhar. Terima kasih Kak Aisyah sudah diizinkan untuk membawakan ceritanya. Fakta sejarah, mohon maaf kalau ada kesalahan yang tidak sengaja saya buat dalam membacakan kisah ini ya. Mohon maaf. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.